get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Yes, I can. Doubt, better leave. I'm running with this plan. Pull me, grab in the bucket, can't have me. I'll be the president one day. January 1st. Menikah adalah cita-cita setiap orang. Dan saat itulah setiap orangnya menginginkan untuk tampil menarik dan berbeda dari hari biasanya. Untuk itulah di hari pernikahan setiap calon pengantin berdandan dan bersolek sebaik mungkin. Saat ini banyak calon pengantin memilih riasan yang sederhana di hari pernikahannya. The mountain top, walk on water. I got power, feel so royal. 1 second, I'ma strike oil. Diamond, platinum, no more for you. That adrenaline, never giving in. Giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep in the lion's. Pengantin adalah raja dan ratu dalam sehari. Segala yang dikenakannya adalah yang terbaik. Begitu juga dengan riasan wajah, baik pengantin pria dan wanita. Riasan pengantin Jawa memiliki banyak versi dan arti. Namun, tidak banyak orang yang tahu bahwa sebelum dirias, calon pengantin wanita dan perias haruslah melakukan berbagai ritual, seperti siraman, pingitan, dan juga berpuasa. Riasan pengantin Jawa memang itu sebetulnya kalau kita bicara Jawa adalah pakem. Tapi sekarang rias mulai berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Kadang-kadang pesanan mereka tidak hanya tradisi tapi bentuk modern, ya. Namun rias adalah atau corean itu kalau kita bicara pakem ya tetap memenuhi persyaratan pakem, gitu ya. Ada beberapa pakem diantaranya pakem Solo, Jogja, Semarangan kalau yang di Jawa Tengah ini. Kalau di Kabupaten Semarang mempunyai ciri khas sendiri, ialah corean pengantin Bumi Serasi, Joglo Semar, ya, Jogja, Solo dan Semarang. Perpaduan dari 3 budaya itu dituangkan dalam satu bentuk busananya, ya. Untuk saat ini saya kira ya sudah baik karena tidak terlalu menyimpang dengan yang aslinya. Jadi kalau untuk yang asli terutama itu paesnya yang tetap dipertahankan. Paes itu lukisan Buddha. Jadi kalau belum banyak dirubah masih tetap. Pengantin Jawa bagus, terus lebih mengandung nilai-nilai kebudayaan khususnya untuk kebudayaan Jawa, terus lebih megah kalau dibandingkan pengantin tradisional, kan lebih simpel ya, seperti itu. Rias pengantin atau corean itu tentunya mengandung filosofi, ya. Bentuk lengkung di dahi misalkan, ya. Lalu bentuk paes godekan misalkan, itu pasti ada maknanya. Maka tadi dari pakem Jogja maupun Solo memang ada selisih perbedaan. Mengapa dikatakan paes ageng, ya? Ageng itu adalah besar. Ketika kita menjadi pengantin itu kita satu hari menjadi raja, itu kan istilahnya. Maka dalam bentuk hiasannya pun kita mengambil bentuk-bentuk yang
mengandung filosofi mulia begitu sifatnya. Saya kira tidak, karena memang sudah dibabukan, jadi semacam sudah ada kursus yang tetap membabukan riasan-riasan, karena di Jawa Tengah itu ada riasan gaya Solo dan Jogja, dan masing-masing sudah ada bakunya dan berkembang dengan sendirinya. Tapi untuk modern itu umpamanya ya berkembang, tapi hanya dalam soal perhiasan, baju-bajunya. Kadang-kadang banyak variasi tentang rias, misalkan sanggul, lalu tambahan dengan hiasan ujung sanggul. Yang dulu sanggul di belakang, sekarang ada bervariasi sanggul sungsun, misalnya susun 3 atau dan sebagainya.
salah satunya puasa terus ada beberapa yang masih seandainya seperti apa acara siraman gitu, dia harus ngambil air dari 7 sumur atau pakai apa bunga 7 rupa, daun-daun macam-macam seperti itu. Kalau sebelum rias kita mesti mempersiapkan semua dengan teliti ya, karena untuk riasan Jawa itu tidak bisa ada yang ditinggalkan. Jadi kalau yang tradisional itu kayak mentul harus 7, harus bros pakai di belakang ada semio, ada tanjungan itu. Itu kalau yang masih tradisional kita harus teliti memang, jadi nggak boleh ketinggalan. Jadi itu terus kita juga ada, saya anjurkan untuk pengantinnya itu lebih baik puasa, paling tidak sehari supaya ada sinar dari dalam, sakral aura, bisa auranya keluar. Doa kalau kita, karena kebetulan saya beragama Islam, kita ke Allah langsung minta doanya supaya pengantin itu diberi kelancaran, terus yang melihat juga bisa kelihatan cantik, bercahaya. Jadi yang namanya Jawa itu sembogo ya, itu doa supaya pengantinnya itu corong. Karena sudah merupakan kebiasaan ya, kita biasakan untuk berdoa. Jadi kayaknya ya memang kurang sep gitu rasanya, mesti nanti ada apalah kurang enak, memang ada sesuatu yang kurang. Kita memang minta doa ke Allah supaya diberi kelancaran, mantennya cantik. Magis dalam arti bukan mistik ya, tapi mengandung doa ya. Magis ya, magis itu memang sesuatu yang kita tidak bisa gambarkan secara fisik. Di situ adalah muatan-muatan simbol doa dan harapan ya, itu saja. Maka ada pola jari yang batiknya sido luhur, sido mukti, dengan harapan pengantin ini nantinya setelah hidup berkeluarga bersama sido mulyo, itu adalah mulia ya, tercapai cita-citanya. Sido luhur begitu juga, seandainya kita diluhurake itu istilahnya derajatnya ditinggikan ya, itu diantaranya. Kalau kita lambat dengan puasa, dengan kita juga waktu
ya hukum nikahnya sah ya. Karena penghulu itu kan bukannya hanya mencatat, tapi yang menikahkan itu kan wali. Misalnya ada penghulu menikahkan itu hanya mandat dari wali atau orang tua atau siapa yang wali itu bisa orang tua atau bisa teman. Jadi hukum nikahnya tetap sah karena hukum nikah itu adalah hukum yang mandiri, tidak terkait dengan permasalahan yang lain. Misalnya sebelum prosesi akad nikah ada perilaku syirik dan sebagainya, itu ya hukum nikahnya tetap sah. Cuma masalah syirik memang harus diatasi dengan jalan dakwah. Jadi bukan kalau sebelum prosesi akad nikah ada perilaku syirik di ritual-ritualnya, kalau tidak kalau pernikahannya tidak sah. Budaya itu tidaklah musyrik, namun hanyalah ungkapan penghormatan, ya, bukan musyrik. Musyrik itu bagi orang yang belum tahu persis, tapi di balik tata cara simbol-simbol Jawa itu ada nilai-nilai penghormatan terhadap leluhur atau orang tua, terlebih-lebih yang pencipta, gitu ya.